Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Sulistiawati akan melanjutkan pelajaran IPA dengan materi luapan energi. Dalam bab ini kita akan belajar tentang konsep energi, berbagai bentuk energi dan sumber-sumbernya. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Pada saat kita berjalan ke pasar, kita memerlukan energi untuk dapat sampai ke pasar. Energi menyebabkan manusia, mobil, motor dapat berjalan. Pesawat terbang dapat terbang juga karena adanya energi. Begitu juga kereta api dapat berjalan cepat karena adanya energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Dalam bab ini kita akan mempelajari energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Karena energi potensial gravitasi, maka benda dapat bergerak dari meja ke tanah. Ada berbagai macam energi potensial, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Energi potensial gravitasi bumi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, maka besar energi potensial gravitasinya semakin besar. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi yang disebut energi kinetik atau energi gerak. Nah, coba perhatikan gambar. Itu ada orang di atas bukit dengan memegang bola besar. Nah, bola tersebut memiliki energi potensial karena memiliki ketinggian. Selanjutnya, ketika bola diluncurkan, bola akan memiliki energi kinetik. Selanjutnya, energi potensial elastisitas, yaitu energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan, misalnya pada karet katapel dan busur panah. Makin jauh peregangan dan penekanannya, maka makin besar energinya. Selanjutnya, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Zat makanan yang kita makan akan bereaksi menjadi energi bagi tubuh kita. Reaksi kimia yang terjadi akan mengubah zat makanan menjadi energi untuk beraktivitas. Energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik mengandung muatan listrik bergerak yang menimbulkan arus listrik. Contohnya, energi listrik yang diberikan pada lampu menyebabkan lampu menyala. Berbagai sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Semua aktivitas kehidupan manusia memerlukan energi. Sampai saat ini, bahan bakar minyak bumi dan gas digunakan untuk berbagai keperluan hidup manusia. Nah, sumber energi ada dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada industri, untuk pembangkit listrik maupun transportasi. Sumber energi terbarukan yang saat ini mudah dikembangkan adalah biogas dari kotoran ternak, air mengalir, angin, dan panas matahari.
salah satu sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dikembangkan di Indonesia adalah biogas yang berasal dari sampah biologis. Nah, sumber energi tak terbarukan ini terdiri atas energi hasil tambang bumi dan energi nuklir. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Sedangkan energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah di dalam proses reaksi fisi dan fusi. Akan tetapi, kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini maka dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Selanjutnya, sumber energi terbarukan itu terdiri atas energi matahari, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, energi angin, dan energi tidal. Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Keunggulan antara lain memiliki aliran energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang sulit. Kelemahan dari energi tidal yaitu membutuhkan alat konversi yang handal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus laut. Makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya untuk berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Berikut beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat ini misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi, di mana 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang juga mengandung unsur fosfor dan sulfur. Bahan makanan yang mengandung protein ini terbagi atas protein hewani dan protein nabati. Protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju.
Sedangkan protein nabati misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Selanjutnya lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Lemak juga berfungsi melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Bahan makanan yang mengandung lemak terbagi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani contohnya keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Lemak nabati contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Demikianlah materi kita hari ini. Silahkan dikerjakan penugasan 2. Nah, ini soal pilihan ganda. Selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, gunakan masker jika keluar rumah, jauhi keramaian. IPA menyenangkan, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.